kita akan belajar matematika kelas 8 mengenai fungsi. Fungsi atau pemetaan. Kita mesti mengetahui apa itu definisi fungsi. Definisi fungsi ialah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat pada satu anggota himpunan B. Jadi, fungsi itu memasangkan anggota himpunan A dengan tepat ke satu anggota himpunan B. Unsur-unsur fungsi apa aja? Ada domain. Domain apa? Domain ialah asal. Kodomain daerah kawan. Dan range-nya itu apa? Range-nya itulah daerah hasil. Inilah dia. Maka kita masuki ke contoh. Katanya apa? Tentukan domainnya, kodomainnya, dan range-nya. Baiklah, kita buat diagram panahnya. Ini himpunan A dan ini himpunan B. Kita masukkan anggota himpunannya. Kita buat 3, 4, 5, 6. Dan di himpunan B-nya, di kodomainnya kita buat di sini 6, ini 8, ini 10, 11, ini 12. Ya. Lalu kita ini juga. Ya, kita buatlah, kita pasangkan ini 3, ini sama ini. Kita buat diagram panahnya. Ini. Dan ini setengah relasi. Dan ini 4. Ini dan ini lalu kita tentuinlah domainnya, dan range-nya. Tentuin yang A-nya domain. Domainnya itu yang mana? Domainnya itu yang ada di anggota A. Itu ini. Apa aja yang ada di sini? 3, 4, 5, dan 6. Lalu di kodomainnya
Kodomainnya mana yang ada di anggota B? Ada di anggota B. Berarti 6, 8, 10, 11, dan 12. Dan yang C-nya apa itu? Lines-nya. Sama dengan mana? Daerah hasilnya. Mana hasilnya? Yang hasilnya 6, 8, 10, dan 12. Inilah. Jadi, dapatlah jawabannya. Fungsi juga memiliki syarat. Apa itu syarat fungsi? Syarat fungsi, setiap anggota domain harus dipasangkan satu ke anggota kodomain. Contoh soal, kita lihat manakah yang merupakan fungsi. Lihat nomor 1. Apakah sudah dibilang fungsi? Ini domain, ini kodomainnya. Tadi setiap anggota domain dipasangkan satu ke anggota kodomain. Ini dipasangkan, domainnya dipasangkan ke kodomain. Ini pasangan kodomain. Ini sudah dibilang fungsi. Termasuk fungsi. Fungsi. Nomor 2. Ini domainnya. Ini kodomainnya. Kita lihat domainnya. Ini sudah dipasangkan ke kodomain. Ini domain dipasangkan ke kodomain. Domain tidak boleh. Dia mesti dipasangkan satu. Domain itu dipasangkan satu ke anggota kodomainnya. Ini bukan fungsi. Ini bukan fungsi. Fungsi. Jadi yang nomor 2 ini bukan fungsi. Kita lihat lagi yang nomor 3. Ini domainnya, ini kodomainnya. Domainnya dipasangkan ke kodomain 1. Ini tidak ada. Ini ada. Berarti ini apa? Ini dibilang fungsi atau bukan? Ini bukan fungsi, bukan termasuk fungsi. Karena dia jomblo, tidak ada kawannya. Karena dia bilang bukan fungsi. Kan? Fungsi. Jadi yang fungsi itu ada di nomor 1. Inilah dia. Mana fungsi, mana bukan fungsi, sudah bisa kita membedakan. Baiklah. Sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi ada fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Kita masuk ke fungsi injektif dahulu. Fungsi injektif. Fungsi himpunan A memetakan himpunan B. Atau disebut fungsi injektif jika setiap anggota himpunan B hanya memiliki satu pasangan dengan anggota himpunan A. Mana dia? Ini himpunan A, ini himpunan B. Katanya hanya memiliki satu pasangan dengan anggota himpunan A. Himpunan B memiliki
memiliki satu pasang ke anggota himpunan A. Ini memiliki satu pasang ke anggota himpunan A. Inilah disebut fungsi injektif. Itu bisa kita sebut dengan bahasa kita dengan gini. Kawan nggak boleh lebih dari satu. Itulah dia fungsi injektif. Dia daerah kawannya itu nggak boleh lebih dari satu. Nggak boleh lebih dari satu daerah kawannya. Masuk kedua, fungsi surjektif. Apa itu fungsi surjektif? Kita ketahui dulu apa itu. Fungsi himpunan A memetakan B disebut fungsi surjektif. Jika setiap anggota himpunan B merupakan pasangan dari anggota himpunan A. Tanyakan anggota himpunan B, dia merupakan pasangan dari anggota himpunan A. Kita lihat ini, anggota himpunan B bukan pasangan dari anggota himpunan si A. Ini anggota himpunan B. Ini anggota himpunan B bahkan pasangan dari anggota himpunan A. Adalah fungsi surjektif. Fungsi bijektif. Fungsi himpunan A memetakan himpunan B. Dikatakan bijektif apa? Jika fungsi F merupakan fungsi injektif dan sekaligus fungsi surjektif. Artinya apa? Artinya setiap anggota himpunan B mempunyai pasangan dari anggota himpunan A dan masing-masing anggotanya hanya memiliki satu pasangan. Jadi anggotanya itu hanya memiliki satu pasangan aja. Kita lihat di sini. Ini si F-nya. F-nya kan. Ya. Nih. Ini himpunan A, ini himpunan B. Katanya himpunan B mempunyai pasangan dari anggota himpunan A. Masing-masing anggotanya itu memiliki satu pasangan. Nih, anggota himpunan B memiliki satu pasangan ke anggota himpunan A. Nih, dan ini. Maka inilah disebut dengan fungsi bijektif. Bijektif F A memetakan B. Jadi kita bisa membedakan 3 macam sifat-sifat fungsi, sama dengan fungsi injektif, fungsi surjektif, dan yang ini fungsi bijektif. Kita akan menentukan bagaimana mencari rumus fungsi. Menentukan rumus fungsi, kita mengetahuinya suatu fungsi f(x) sama dengan ax plus b jika f4 sama dengan 24 dan fungsi f2-nya sama dengan 8, maka yang dimintanya adalah tentukan yang A-nya nilai A dan B, yang B-nya
Rumus fungsinya yang C-nya F min 4. Maka kita akan menyelesaikannya tahap bertahap. Nah, kita untuk mengetahui nilai A dan nilai B-nya, kita tulis dulu fungsi fx sama dengan ax plus b. Jadi f4-nya sama dengan, jadi masukkanlah nilai A dan nilai ax plus b. Ditanya nilai A, jadi A dikali ini x-nya 4 plus b sama dengan, berarti yang ini 24. Jadi 24 kita tulis sini adalah 24. Nah, itu F2-nya kita tulis F2 sama dengan F2-nya berapa? Jadi langsung aja 2A plus B sama dengan apa yang F2-nya? 8. Jadi 8. Itu bagaimana lagi? Tunggulah kita eliminasi. Kita nah, kita untuk mencari si A, maka si B-nya ini habis kan? Itu kita kurangkanlah 4 dikurang 2, maka hasilnya 2A sama dengan 24 dikurangkan 8. Apa hasilnya? 16. Jadi yang A-nya sama dengan 16 dibagi 2. Dapatlah A-nya sama dengan 16 bagi 2 adalah 8. Inilah A-nya sudah kita dapatkan nilai A-nya. Ya, kita akan mencari yang B-nya. Boleh kita pakai yang mana? Yang mau yang ini ataupun yang ini. Jadi kita ambil yang ini. Jadi kita letakkan di 2A plus B sama dengan 8. Jadi yang A-nya tadi kita dapatkan 8. Jadi 2 dikali 8 plus B sama dengan 8. Jadi 2 kali 8 itu adalah 16 plus B sama dengan 8. Jadi yang B-nya B sama dengan 8. Ini plus, jadi pindah tempat di minus, kurang 16. Jadi B-nya kita dapatkan min 8. Atau bisa juga yang ini kita ambil. Ini 4A plus B 24. Atau sama saja hasilnya, atau 4A plus B sama dengan 24. 4 yang A-nya tadi 8 dikali 8 plus B sama dengan 24. 8 kali 4 32 plus B sama dengan 24. Di yang B-nya B sama dengan 24 kurang 32. B sama dengan
B sama dengan min 8. Jadi sama saja yang ini maupun yang ini sama. Kita akan menjawab rumus fungsinya yang B. Apa itu rumus fungsinya? Ingat tadi rumus fungsi untuk mencari fungsinya itu f(x) sama dengan ax plus b. Maka kita buat di sini f(x) sama dengan ax plus b. Kita masukkanlah nilainya. Jadi apa ini? A-nya tadi 8. Berarti 8x, yang B-nya min 8. Jadi min 8. Inilah dia, dapatlah fx-nya. X plus B. Maka ini dia. Dan yang C kita mencari F min 4. Jadi F min 4 sama dengan jadi kita ini dulu fx sama dengan ax plus b. Kita masukinlah f min 4 sama dengan a-nya tadi 8 dikali x-nya min 4. Jadi kali min 4. B-nya tadi min 8. Jadi 8 dikali min 4 min 32 kan? 8 sama dengan ini min 4 ini dan min 4. Jadi berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 40. Maka dapatlah nilai A tadi 8 dan nilai B min 8. Rumus fungsinya sudah dapat, dan yang C nya sudah kita dapatkan juga hasilnya. Nah, di sini sudah paham mengenai fungsi. Maka sekianlah dari video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.